Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Sahrudin dengan NIM 2502002 kelas Agro C dari Prodi Agroteknologi, Matkul Agroklimatologi, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelauan Indonesia. Jadi di sini kami akan melakukan hasil dari pengamatan kami, yaitu Growing Degree Days selama 25 hari. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang. Perubahan iklim global menyebabkan peningkatan suhu udara yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian, terutama pada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan utama yang mempengaruhi fase fenologi tanaman seperti perkecambahan, pembungaan, hingga masa panen. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengukur akumulasi panas yang diterima tanaman untuk mendukung pengelolaan pertanian secara tepat dan efisien. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Growing Degree Days atau GDD. Growing Degree Days merupakan metode pengukuran akumulasi suhu harian yang digunakan untuk memperkirakan perkembangan tanaman berdasarkan kebutuhan panas tertentu. Konsep ini banyak diterapkan dalam penelitian pertanian modern karena mampu membantu petani dan peneliti dalam menentukan waktu tanam, memprediksi fase pertumbuhan tanaman, hingga menentukan waktu panen secara lebih akurat. Tujuan: memahami konsep Growing Degree Days atau GDD sebagai metode pengukuran akumulasi suhu untuk pertumbuhan tanaman. Menghitung nilai Growing Degree Days berdasarkan data suhu maksimum dan suhu minimum harian. Untuk alat yang digunakan ada HP, meteran, tali plastik, dan cup. Langkah kerja: pilih tanaman kelapa sawit yang diinginkan, beri tanda pada polybag, atur jarak 70 cm x 70 cm, berbentuk segitiga. 4,5 gram, ukur parameter kelapa sawit berupa jumlah daun dan tinggi tanaman pada saat hari pertama dan hari terakhir pengamatan saja. Ukur suhu minimum di lokasi pengamatan pada jam 7 sampai jam 8 pagi hari. Siram dengan air pakai 1 cup gelas aqua pada pagi hari saja dan suhu maksimum pada jam 12 sampai jam 1 di siang hari sampai 25 hari secara konsisten. Catat dan dokumentasi setiap pengukuran suhu dan parameter. Jadi ini adalah data hasil dari pengamatan kami selama 25 hari. Nilai Growing Degree Days harian selama 25 hari berkisar antara 10 sampai 5 sampai 15 derajat Celcius per hari, dengan akumulasi GDD mencapai 327 derajat Celcius per hari. Pada hari ke-25, nilai GDD yang terus meningkat menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit memperoleh akumulasi suhu yang cukup untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Semakin tinggi akumulasi GDD, semakin besar energi panas yang diterima tanaman, sehingga proses fisiologi seperti fotosintesis, pembelahan sel, dan pertumbuhan jaringan dapat berlangsung secara optimal. Seluruh tanaman mengalami peningkatan tinggi selama masa pengamatan. Tanaman C1 bertambah dari 34,6 cm menjadi 36,5 cm, bertambah 1,9 cm. C2 dari 35 cm menjadi 37 cm, bertambah 2 cm. Dan C3 dari 39 cm menjadi 43,1 cm, bertambah 4,1 cm. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tanaman C3. Peningkatan tinggi tanaman ini menunjukkan bahwa akumulasi GDD yang diperoleh selama pengamatan mampu mendukung pertumbuhan batang dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Jumlah daun pada seluruh tanaman juga mengalami peningkatan. Tanaman C1 bertambah dari 7 helai menjadi 8 helai, sedangkan C2 dan C3 masing-masing bertambah dari 8 helai menjadi 9 helai. Bertambahnya jumlah daun menunjukkan bahwa tanaman mengalami pertumbuhan vegetatif yang baik. Semakin banyak daun yang terbentuk, semakin besar kemampuan tanaman dalam melakukan fotosintesis, sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit secara keseluruhan. Kesimpulan dari hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 25 hari,
akumulasi growing degree days atau GDD pada tanaman kelapa sawit mencapai 327 derajat Celcius per hari, yang menunjukkan bahwa tanaman memperoleh akumulasi suhu yang cukup untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan tinggi tanaman pada seluruh sampel C1, C2, dan C3, serta bertambahnya jumlah daun selama periode pengamatan. Dengan demikian, nilai GDD dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi mengevaluasi pertumbuhan tanaman kelapa sawit, di mana semakin besar akumulasi GDD, semakin baik pertumbuhan tanaman apabila didukung oleh kondisi lingkungan yang optimal. Baik, mungkin itu saja hasil dari pengamatan kami. Semoga dari pengamatan ini dapat berguna bagi kita semua. Dan saya Aldi Sarudin pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah menonton. See you in the next time.